Kenapa kok ada di sini? Saya habis perpanjang surat izin praktek. Aduh, cepat banget ya selesainya. Nggak nyampe setengah jam sudah selesai. Ada punglinya nggak? Tidak. Oh, alhamdulillah. Saya kan suka kerapian ya, jadi saya ingin memastikan bahwa semua pegawai itu rapi gitu. Seberapa strict sih soal kerapian? Kalau misalnya ngelihat Tumpukan berkas, saya suka bilang ini bisa lebih berantakin lagi nggak? Tadi dari 9 yang layanan yang harus dilakukan itu kita coba mengusulkan untuk sederhanakan hanya 2 saja. Kenapa kok kepikiran baru sekarang? Menteri Perempuan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto itu ada 5, tapi 1 sudah purna. Jadi sekarang tersisa 4 lagi. Salah satunya ini mengurusi soal pelayanan publik. Gimana caranya mereformasi birokrasi, gimana caranya ASN itu melayani dengan sepenuh hati. Nah, apa saja kesulitannya, apa strateginya untuk membuat reformasi ini menjadi lebih sempurna? Kita akan ngobrol sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Kayaknya lagi ngobrol ya, kita coba ya sapa ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mohon maaf, lagi konsultasi. Saya tuh hari ini sedang ada di Mall Pelayanan Publik. Oh, ini punyanya Mall Pelayanan Provinsi Publik. khusus DKI. Jadi saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh Mall Publik di gedung ini. Gitu. Oh gitu, Mbak Anis. Tadi khusus untuk ngurusin tadi apa? Untuk TKI gitu deh. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Untuk tenaga kerja asing, bukan Indonesia yang keluar, tapi dari yang luar ke sini. Harus ngurus-ngurus perizinan segala macam ke Mbak Anissa. Ini masing-masing meja beda gitu? Iya, masing-masing meja beda layanan. Oh, ya, jadi gitu. ini yang punyanya pemerintah DKI itu termasuk pelopor untuk Mall Pelayanan Publik. Jadi saya teringat dulu waktu awal-awal kita memikirkan untuk membuat Mall Pelayanan Publik dari menteri-menteri sebelumnya, ini adalah fondasi atau legacy dari beberapa menteri sebelumnya. Kita mendorong dibentuknya Mall Pelayanan Publik dan DKI ini termasuk yang paling pertama. Dan ini sebetulnya kenapa tidak terlalu ramai karena kita juga mendorong untuk layanan-layanan secara online. Ini berarti kan dari berbagai macam lembaga, instansi seperti itu ya Bu ya? Ini yang mengkoordinir ya dari masing-masing pemerintah daerah gitu? Ya, pemerintah daerah itu tentunya kan punya peran untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan ini adalah salah satu upaya untuk mengintegrasikan bagaimana seluruh layanan ini dalam satu tempat. Jadi Kemenpan RB mendorong untuk setiap pemerintah daerah itu punya minimal at least 1 Mall Pelayanan Publik untuk memastikan layanan-layanan terintegrasi gitu. Jadi memudahkan masyarakat deh untuk. Tapi ketika mengumpulkan itu semua, apa kesulitannya? Kan pasti kan kayak ini kan berarti butuh butuh komputer banyak, butuh meja banyak. Itu tuh pengadaannya dari Pemda masing-masing atau dari instansi masing-masing atau seperti apa? Karena ini merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, tentunya layanan ini disiapkan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena mereka itu harus mengumpulkan semua layanan-layanan yang harus ada di setiap instansi pemerintah. Jadi jangan lupa loh, ini layanan ini bukan hanya miliknya Pemda saja, ada instansi pusat juga. Nanti bisa lihat tuh ada pengayoman tuh punya Menteri Hukum, ada punya Menteri Imigrasi. Iya juga, jadi ya. ini OSS ini kan juga dari beberapa kementerian perizinannya, ada dari BPJS, ada dari BUMD, ada dari BUMN, boleh melakukan yang di sini gitu ya. Jadi banyak sekali ini kelihatannya dari Ibu Rumah Sakit Maya. Rumah sakit juga ada di sini. Ada. Coba bisa diceritain apa yang dari dilakukan? mana? Yang mana? Layanan. Boleh ke sini, Dok. Pakai jas putih, dokter mungkin. Dengan siapa? Dengan Dokter Gigi Natalia. Oke, dokter. Ini dari rumah sakit ada di Mall Pelayanan Publik. Apa? Kenapa kok ada di sini? Iya, kemarin itu kebetulan saya habis perpanjang surat izin praktek gitu dan aduh cepat banget ya selesainya, nggak nyampe setengah jam sudah selesai. Nah, jadi gini, kita layanan itu kita membuat layanan itu dengan 4 channel. Kita namakan omni channel.
Jadi layanan tatap muka, jadi itu biasanya masih kita butuhkan untuk orang-orang yang memang harus bertatap muka. Kan kadang orang pengen juga pergi datang untuk bertatap muka begitu, terutama untuk yang di desa-desa, yang di daerah-daerah itu dengan digitalisasinya masih perlu ditingkatkan. Yang kedua tentunya dengan anjungan mandiri, itu ada beberapa tuh kabupaten kota yang punya anjungan mandiri untuk melakukan layanan. Terus yang ketiga itu dengan mobile. Jadi dari daerah dari ini dari MPP-nya itu juga menjemput bola ya ke tempat yang remote area gitu. Seperti SIM keliling dan sebagainya itu kaitannya itu yang mobile. Tapi ada yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi itu adalah digital services-nya. Jadi mau pelayanan publik ini tidak hanya face to face atau jemput bola. Ini loh. Oh, ini udah keluar. Ya, sudah keluar. Tadi nunggunya berapa lama? 30 menit aja. Nggak nyampe tuh. Sudah langsung keluar. Wah, luar biasa. Jadi inilah kegunaannya mall pelayanan publik ini. Jadi mall pelayanan publik ini dia punya multi channel tadi yang online, ini termasuk yang digital. Jadi apapun sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat, mau ngurusnya lewat mana, mau ya. apa, jadi akhirnya bisa tersebar Ya, gitu ya. Jadi nggak betul. ngumpul di satu sistem, Tempat. jadi akhirnya itu yang bikin kadang-kadang lama. Tapi pertanyaan saya, ketika mengurus perpanjangan gini, ada punglinya nggak? Tidak. Oh, alhamdulillah itu. Sesuai dengan slogan lurus, izin sendiri itu mudah. Oh, gitu ya, berarti nggak ada. Nggak ada. Tapi emang sebenarnya harusnya ada atau tidak? Bukan Ya. karena administrasi kan kita juga paham ya, butuh Kalau kertas, butuh apalah gitu, segala macam ATK. Itu seperti apa? Tentunya kan itu kalau memang harus pun membayar kan ada PNBP-nya sudah jelas, pasti resmi ada PNBP-nya. Tapi kalau memang tidak ada membayar semuanya free ya pasti free, memang tidak perlu membayar sebetulnya gitu. Bahkan di beberapa MPP ya itu ada yang memang mereka harus menandatangani fakta integritas. Jadi bukan hanya para pegawainya saja menandatangani fakta integritas, jadi para customer yang mau datang, masyarakat yang mau datang pun harus menandatangani fakta integritas bahwa dia tidak akan. Ada beberapa mau pelayanan publik demikian. Karena misal kayak kemarin ngalamin berapa seminggu 5 sampai 5 hari, kemudian biar cepet bayar. Itu juga maksudnya tanda tangan fakta integritasnya untuk para pengurus, Ya, orang-orang yang mau mengurus itu kayak pun gitu ya. ya. Itu ada beberapa mau pelayanan publik sudah melakukan itu. Jadi jangan coba-coba, jangan coba. Kalau pengen cepet ya emang harus lebih awal begitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Dok sudah sharing. Silakan melanjutkan Sudah melanjutkan, aktivitas. Maggie. Ini berarti lu bisa langsung kerja ya. Enak kalau kayak gini, jadi izinnya nggak lama-lama ya. Iya dong. Tadi saya cerita ya ini Iya. ini kan Dari dari Kementerian Kementerian Kesehatan. Ini dari Kementerian Hukum. Jadi Oke. bukan hanya punyanya Pemda DKI saja untuk misalnya ngurusin kewenangan-kewenangan Pemda, tapi kementerian dan lembaga juga ada. bisa dari Ini sini. Layanan apa, Mbak? AHU ya? Oh, untuk administrasi hukum umum. Untuk izin perusahaan. Izin perusahaan. Sampai dengan itu kan ada 24 jenis layanan utama Ibu. Jika di breakdown menjadi 170 jenis layanan. Dan kita layani semua di situ. 70 itu ada di sini semua. 170. 170 bisa sini semua. Bisa di sini semua. Wow. Pernah mengalami masa yang paling rame nggak, Mbak? Kalau orang di sini biasanya aposti, terkait dengan aposti ya, karena untuk cetak perizinan untuk ke luar negeri, dulu kan cuma ada legalisasi dalam skup nasional, kalau untuk internasional pakainya aposti. Ini buka loket berapa banyak, Mbak, kalau dari Kementerian Hukum untuk melayani 170 layanan tadi? Di sini kami ada 6 loket. Ada 6 loket. Tapi kalau di kantor di Kemenkumnya sendiri ada berapa loket? Lebih banyak dong pastinya. Kami di Kemenkum pusat tidak membuka layanan. Oh, enggak. Ya, jadi memang layanan-layanan itu harus sudah dipindahkan ke pelayanan publik. Kami sudah ada di Jadi itu kan lebih efisien. Jadi nggak perlu Nggak harus perlu ke kantor lagi. itunya. Ya. Kecuali kalau memang sudah terlalu banyak, kadang-kadang dibuka. Kayak yang SIM tetap aja dibuka di ini ya. Tapi di sini juga ada misalnya. Tapi selebihnya kita meminta supaya efisien. Jadi nggak perlu lagi instansi pemerintah itu memikirkan tempat lagi untuk membuat layanan. Kalau memang masih ada lagi, kasihan dong, nanti orang mesti ke situ lagi. Jauh lagi. Udah begitu tahu ada urusan mengenai mau membuat perusahaan, ya sudah tinggal datang ke pelayanan publik. Udah nggak ada tempat lagi, namanya pelayanan publik. Kalau orang sudah bilang sagala aya gitu. Sagala aya, semuanya oke. ada gitu kan. Palu Palu Gada, Gada. bener. Ini ada yang lagi ngurus nih. Oh, Mas iya. bisa dilihat. Selamat pagi, Pak. Bang Selamat sedang mengurus pagi. apa, Pak? Ini kebetulan lagi bertanya terkait wasiat yang ada di sini. Karena terus ada titipan ya, karena kan terkait wasiat ini usaha dari pemilikan seseorang ini kan ketika dia sudah tidak ada, bagaimana sih ngurusnya gitu ya. Kita harus bertanya gitu. Iya. Ternyata dijelaskan tadi
sangat mudah dan gampang. Oh Oke. gitu. Mudah gampang Masnya ngejelasinnya atau caranya nanti ngurusnya? Sangat mudah penjelasan dan sangat mudah berprosesnya juga. Mengurusnya, ya. Walaupun ini malu tatap muka untuk pertama kalinya ini. Iya. Dari waktu datang sampai Bapak dilayani berapa lama Berapa Pak? lama? Dari depan ini? Oh, cepet sekali sih Bu ya. Karena tadi Jadi kan ngambil proses- nomor gitu? Iya Bu. Nah, terus? Terus nunggu panggilan, seperti dipanggil sesuai dengan pertanyaan apa yang akan diajukan. Berapa menit Pak? Kurang lebih tadi sekitar 5-10 menit. 50 menit. Kurang lebih. Sebelumnya kebayang nggak bakal secepat itu? Oh, nggak kebayang. Nggak kebayang? Udah kebayangnya aduh seharian nih kayak di sana gitu? Kayak apa namanya kementerian atau segala macam ya. Wah, ini susah nih kayaknya ya. Ribet gitu? Ribet gitu, ternyata enggak sih. Kita juga mendorong kepada instansi pemerintah yang melakukan pelayanan untuk menyederhanakan Menyederhanakan, lagi ya. bisnis prosesnya. Jadi sebelum mereka masuk dialihkan ke digitalisasi, tentunya mereka tuh wajib untuk melakukan penyederhanaan di dalam bisnis proses layanan. Ini ada, oh ini Pak Sekda. Pak Sekda. Oh Pak Sekda, selamat pagi Bapak. Ini yang punya ya? Yang Iya, punya ya Bu yang ya? Itu punya, kan ya? ini Pak Yang punya Sekda, Pak gedung ini. Bu Menteri yang punya. Oh, saya yang punya. Loh, kok jadi berantem gitu. Pak, ini adalah mall pelayanan publik. Tadi udah sedikit dijelaskan sama Bu Menteri terkait dengan apa saja yang ada di sini. Ada berapa Pak? Satu Jakarta mall semacam ini, mall pelayanan publik ini? Kalau yang kayak gini cuma satu. Ini. Ya, Ya, ini kalau tingkat satu. provinsi. Kalau banyak nanti bingung, nanti orang sama aja bukan Kan mau mall saya publik. banyak, Bu. Oh, Oh, iya, iya. jangan. Oh cuma satu ini. Iya, yang ini tingkat provinsi ini satu. Mm-mm. Tapi kita kan punya pelayanan sampai ke tingkat kelurahan. Jadi ada juga PTSP yang di kota, kabupaten, kemudian di kecamatan ada, di kelurahan ada. Kemudian kita juga ada beberapa yang mendekatkan kepada masyarakat. Misalnya di beberapa pasar-pasar tertentu, kayak misalnya di mall tertentu kita punya pelayanan. Itu memang sengaja kita mau sampaikan kepada warga dan masyarakat bahwa urus izin sendiri itu mudah, praktis. Iya. Praktis ya. Ya, saya sih sepakat sih itu ngurusin sendiri biar tahu juga kan Iya. apa kesulitannya, apa saja yang dibutuhkan. Tapi Pak, ini kan kalau kita keliling tadi ya Bu ya, Iya. dapat ceritanya itu udah bagus-bagus, cepat dilayani segala macam. Tapi buat refleksi diri, kalau menurut Pak Marula, kira-kira pelayanan mana yang ternyata masih harus terus dikejar buat diperbaiki? Jujur loh, Pak. Sebenarnya seluruhnya juga kita kepengen, kita lagi pacu Ya. teman-teman. Ada yang memacunya soal beberapa aturan administrasi tertentu yang kalau bisa disederhanakan. Ada yang terkait dengan waktu. Ada bahkan bukan lagi terkait dengan waktu, bagaimana caranya dia pelayanan tertentu nggak usah ketemu gitu ya. Dan beberapa solusi yang lain kita ketemu, misalnya ada antar jemput izin bermotor misalnya. Itu juga kita namanya ajib di sini. Ya tadi saya bilang Ajib. mobile yang Mobile. jemput bola itu seperti itu. Oke. Ya, channel berikutnya, ini kan Iya. tatap muka gitu. ya. Jadi saya kira itu di antara yang kita inovasikan. Kita puas sampai sini belum. Jadi kita terus ingin memberikan layanan terbaik bagi warga dan masyarakat. Tadi bilang belum puas, ingin memberikan layanan terbaik. Apa kira-kira rencana ke depan yang ingin dilakukan sebagai inovasi? Jadi kayak misalnya kemarin terakhir kita bicara soal PPG. PPG itu adalah? Iya, dulu namanya IMB. Oh, oke. Jadi PBG, orang mengurus PBG kok lama. Beberapa kita simulasikan bahkan dalam waktu hitungan tidak sampai 1 jam. Apabila seluruh persyaratan yang diminta itu sudah disiapkan, dari mulai persyaratan siap seluruhnya sampai keluar PBG itu kita pastikan kalau sudah siap semuanya tidak sampai 1 jam selesai. Mantap. Itu jadi kita bisa efisien waktu juga kan Iya, Bu ya. Jadi iya. kerjaan, karena kan kadang-kadang para pegawai ini kan nggak bisa izin lama-lama Pak. Iya. Iya. Nggak dapat izin 1 hari, cuman beberapa jam bisa langsung balik lagi kantor. Oke. Ini kita kemana lagi nih Bu? Ke lantai 3 ya Lantai Pak? 3. Oh ini ada, ada Badan POM. Selamat pagi, PPN. Mbak. Pagi. Ini ada layanan informasi dan pengaduan, lalu ada layanan sertifikasi juga Bu terkait obat dan makanan. Oh, sertifikasinya kan ada beberapa sertifikat ya? Iya. Termasuk kosmetik segala ya di sini ya, makanan Iya, segala betul. macam ya. Iya.
Tapi rata-rata 1 minggu misalnya itu berapa yang dilayani? Kita sehari bisa 5 sampai 10, Bu. Nah, itu sampai keluar sertifikatnya berapa lama, Pak? Kalau untuk keluar sertifikat kan ada beberapa tahap ya Bu. Biasanya sih di sini masih tahap konsultasi, lalu perbaikan dokumen segala macam gitu sih Bu. Ya. Tapi kan bisa online ya? Bisa juga Bu. Kami ada layanan WhatsApp juga, ada video Zoom juga gitu. Lebih banyak pelayanan lewat online atau tatap muka biasanya? Kalau saat ini sih memang banyaknya via online, tapi untuk tatap muka juga masih ada. Tetap ada ya. Ya tetap harus ada di sini kan. Iya, kadang betul. ada yang miss apa gitu Iya ya. betul. Kadang kan juga ada yang lebih enak untuk konsultasi langsung seperti itu. Di sini pajak. Oh, pungutan pajak daerah. Nah, ini kayaknya serius banget nih Bu. Bu, lagi apa Bu? Lagi ngurus perpanjangan reklame Ibu. Oh, di usaha ya? Iya. Kayaknya panjang banget Bu ininya. Biasanya kan manual dulunya, terus sekarang online. Saya takut khawatir salah aja sih, minta panduan. Ya khawatirnya maklum udah faktor umur. Jadi meskipun udah dikasih digitalisasi, memang masih tetap perlu ya untuk memastikan Kadang-kadang itu ya. takut salah ukuran, takut salah itu loh Bu. Jadi daripada nanti saya kalau salah takutnya nanti nilainya berubah, kan memastikan aja dulu sih. Bu tahu ada tempatnya di sini dari siapa? Oh udah lama Ibu. Udah lama. Jadi kalau PBB segala macam kan biasanya saya kesini kalau minta bantuan. Berapa lama Bu dilayani sama Mbak Oktaria ini? Biasanya cepet, saya sih udah biasa sama Mbak Okta. Oh, udah kenal. Iya. Ibu, kalau misalnya kita lihat-lihat kan ternyata masih banyak masyarakat yang sesungguhnya butuh tatap muka. Iya. Berarti artinya kalau kayak gini caranya, mungkin nggak sih full digitalize gitu? Makanya pendekatan saya tetap di omnichannel tadi. Jadi tidak mungkin kita itu Menghilangkan semuanya yang model begini menghilangkan ya? model seperti ini. Ini kalau di Jakarta kan sebetulnya masyarakatnya lebih melek Iya, digital. harusnya lebih melek Tapi kalau di digital. daerah-daerah itu tatap muka itu masih sangat diperlukan. Kebayangkan simbol-simbol gitu ya, yang itu kan perlu memaukan. Jadi kebijakan kami untuk pelayanan publik itu omnichannel tadi, tatap muka, kemudian mobile untuk yang daerah-daerah yang terpencil atau nanti seperti SIM keliling atau seperti itu. Yang berikutnya kita bangun anjungan di situ ya. Yang terakhir baru digitalisasi. Tapi memang kita ingin mendorong semuanya nanti ke digitalisasi gitu ya. Ibu, Bapak dari Asabri. Asabri. Oh, dari Asabri. Taspen ya? Siap. Oh, ini Membayarkan juga pensiunnya. pensiun juga di sini. Siap. Ini berarti ini ya yang harus tatap muka ya? Iya. Karena Karena di face recognition. Pensiunan saya juga pensiunan Ibu dulu ya. Saya bangga Bu bisa ketemu sama Ibu. Terima kasih banyak. Datang ke sini kan sengaja untuk tanya sekalian. Apakah kita bisa mengetahui kenaikan pensiun? Pensiun, iya. Dulu di Dirjen mana Bu? Saya di Mendagri Bu, di protokol Mendagri dari perwakilan Maluku. Oh, luar biasa. Iya, Bu. Iya. oh iya nih sih, SNK. kepolisian. Samsat ya berarti ya, kayak pelayanan itu ya? Pelayanan di Samsat biasanya berapa lama? Tadi katanya punya pengalaman. Ya, saya bukan di sini sih, di kota sebelah. Saya mau ngurus balik nama kendaraan. Tapi itu saya sampai berapa hari harus balik balik. Di hari yang satu itu saya masukin ke loket ini. Saya nunggu dulu tuh, begitu loket selesai, saya pindah ke loket yang mana. Nungguin lagi, belum lagi pada ngumpul depan loket semuanya segala macam. Ini emang seperti itu atau mungkin nggak sih Bu bisa saya sekali datang masukin, nanti tinggal nunggu di ujung sini, tinggal bayar selesai gitu. Prosesnya di dalam gitu. Balik nama ya Pak? Iya. Kalau untuk balik nama asalkan lengkap, Ibu itu bisa jadi one day service sebenarnya. Tapi mungkin kalau untuk misalnya kayak antrian, Bapak waktu itu lagi rame mungkin bisa Nggak jadi. terlalu sebenarnya. Waktu itu Karena saya kan antri harus ada cek fisik. itu sudah saya lakukan. Sudah. Jadi proses setelah cek fisiknya. Berapa berhari-hari? Saya sempat harus 2 hari lah, tapi 2 hari yang berbeda karena kan nggak mungkin seharian itu juga jamnya dan rame banget mungkin juga ya kan. Ya karena kalau untuk balik nama sih Bu kita masih pelayanannya untuk one day service Bu. Belum nggak kalau kecuali kayak mutasi itu membutuhkan berapa hari memang Ya Pak. kalau Tapi mutasi kan harus koordinasi Iya, lagi sama ini ya tempat gitu. asal ya. Oh Iya. itu memang seperti itu Iya. harus dilalui. ya memang persyaratannya. Tapi kali nanti ke depannya kita evaluasi lagi. Mungkin kan misalnya dari 10 step yang harus dilakukan untuk customer ini
ya atau untuk masyarakat ini mungkin kita bisa sederhanakan menjadi hanya 2 atau 3 step sehingga kan lebih sebenarnya sederhana Bu, gitu. untuk sekarang ini justru kita sudah memberikan percepatan itu karena kita menempatkan untuk BPKB itu ada di tiap samsat. Kalau dulu kan hanya ada di Polda ya, di pusat ya. Sekarang karena kan untuk balik nama ada proses BPKB-nya juga. Nah, itu kita robah sekarang biar masyarakat lebih cepat, tidak harus mondar-mandir. Di setiap samsat itu ada pelayanan BPKB-nya, Bu. Iya. Oke, ya. Kertasnya doang kan? Tapi dia menggunakan RT RW kan? Tapi pada kenyataannya ini Bu Jaga mengambil prosedur ini yang Jadi kalau gitu sekarang ada 6 step ya. Jadi dari penerima bantuan, 9 step sekarang. Ini kita kan Menpan itu kan ada satu tugas yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk melakukan transformasi digital. Jadi transformasi digital itu kadang-kadang orang suka bicaranya aplikasi langsung. Padahal sebetulnya yang harus diperbaiki itu layanannya. Tadi kan kita waktu di MPP bilang ada banyak banget nih layanannya sampai beberapa hari gitu ya. Terus kemudian yang dari dokter tadi juga kan cuma 30 menit. Itu yang diperbaiki bukan hanya aplikasinya, tetapi bagaimana bisnis prosesnya, alurnya. Nah, ini kita lagi diskusi, kita mau ada piloting program bantuan sosial melalui digitalisasi. Tadi kan aslinya coba dikasih lihat, aslinya tuh ada 9 step nih, ada 9 step. Nah, sekarang kita ada 9 ada 9 step yang harus kita lalui. Sekarang kita coba kita pangkas menjadi 2 step saja. Dari 9 jadi 2? Iya, kita lagi. Bisa, Bu? Insya Allah bisa lah, kita harus optimis lah, karena tentunya kita membuat bisnis proses lagi yang lebih sederhana. Gitu. Nah ini program ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial dan kita membantu Kementerian Sosial. Silakan duduk Mas, sorry ya. Iya, jadi kita membantu Kementerian Sosial untuk bagaimana melakukan digitalisasi. Jadi saya teringat dulu waktu Bapak Presiden pidato bahwa bantuan sosial itu akan digitalisasi. Nah, kita tentunya mempersiapkan bagaimana bantuan sosial ini digitalisasi. Kayaknya nanti kita bisa cerita deh, kenapa kok ngapain sih Menpan kok ngurusin bantuan sosial? Nanti boleh nggak kita cerita khususnya. Tapi ini adalah salah satu tugas kita bagaimana menyederhanakan bisnis proses. Kita itu nggak membuat aplikasi, yang bikin aplikasinya ada Menteri Kominfo. Pertanyaan Bu, ketika ini kan sistem yang sudah dilalui beberapa waktu gitu ya, sudah ada dan dilakukan 9 kemudian 2 itu 7 itu nggak dikit Bu, pasti akan banyak yang dipotong-potong. Kenapa kok kepikiran baru sekarang gitu untuk menyederhanakan, dan itu implikasinya akan seperti apa? 7 langkah dipangkas. Ya sebenarnya kan memang kan itu kebijakan itu kan harus bertahap ya. Dulu kan memang dilakukan 9 layanan itu karena memang kita belum siap dengan digitalisasinya. Jadi ya itu salah satu memang harus kita lakukan seperti itu untuk memastikan tepat sasaran, hanya dengan cara itu. Tepat sasaran bisa langsung ke orangnya, ke orangnya. Akhirnya bertahap gitu ya. Kemudian kita evaluasi, ternyata nggak tepat sasaran juga. Sekarang kita harus berinovasi, harus gimana lagi nih? Mungkin salah satu caranya kita mungkin sederhanakan, tapi kita pastikan ada digitalisasi. Jadi satu-satunya caranya itu kita melakukan digitalisasi terhadap kependudukan identitas digital kita. Yang single identity itu bukan jadi cuma satu kartu, tapi itu bisa mencakup semuanya ya. Iya, jadi jangan lupa loh Mas, ini bukan pekerjaannya Menpan saja. Ini di sini itu ada banyak kementerian. Ini kan ada Kementerian Dalam Negeri, ada BPS gitu ya. Di pertukaran data juga ada Bappenas, ada BPS, ada Kemensos, ada Menko PMK. Jadi ini kita membangun proses bisnis ini tentunya termasuk juga bagaimana cara mengorkestrasi kementerian dan lembaga. Nah itu Bu ya, Bu Rini itu kan bisa dikatakan karir ya Bu ya? Emang awal dari Menpan RB, di Kemenpan RB. Apa sih Bu selama berapa tahun itu? 35 tahun. Wow, 35 tahun ada di sini, di bisnis yang sama. Apa Bu yang paling sulit menurut Ibu untuk melaksanakan tugas-tugas? Kesulitan itu tentunya ada zamannya ya, ada kesulitannya berbeda-beda gitu. Kalau dulu kan kita ingin supaya reformasi birokrasi itu untuk memastikan layanan dasar bisa terpenuhi. Tapi sekarang seperti saya bilang, sekarang masyarakat itu sudah lebih
aktif gitu apa yang mereka lakukan. Makanya sekarang kita rubah. Jadi saya tuh harus mengetahui bagaimana sih sebetulnya keinginan dari masyarakat. Tuntutannya seperti apa? Bukan masyarakat pemerintah itu mengatur, tapi kita harus mengetahui kebutuhan masyarakat. Makanya citizen centric. Oh sekarang saya mau transparan, saya mau mudah, maka kita harus terus berubah. Oh berarti ini harus dirubah. Oh berarti kompetensinya harus dirubah. Oh berarti manajemen kinerjanya juga harus kita perhatikan. Bagaimana produktivitas setiap kementerian, lembaga, produktivitas ASN seperti apa, inovasi-inovasi apa saja yang harus dijalankan gitu. Jadi nggak bisa kita tuntutannya ada satu musuh bersama, enggak. Beda-beda. Tiap 5 tahun tuh beda-beda. Kan strateginya berubah. Gitu. Jadi bisa dikatakan sampai kapanpun kementerian ini akan selalu ada karena tugasnya tadi ya menjawab tantangan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat. Jadi Menpan itu seperti CEO-nya kalau di perusahaan itu Chief Operating Officer. Jadi kita memastikan manajemen kinerjanya, kita bisa memastikan bisnis prosesnya, kita memastikan bagaimana lembaga itu kita desain supaya tidak overlapping, supaya dia itu punya bisnis proses yang sinergi kan seperti itu. Termasuk tadi bagaimana kita mentransformasikan dia supaya punya layanan seperti di digital gitu. Jadi bukan sekedar HRD saja, tapi memang kita dalam perusahaan besar itu kita CEO-nya gitu. Oh, nggak cuma sekedar HRD. Makanya Menpan RB, kemudian Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Sekretariat Negara itu strategic diamond-nya Presiden. Jadi kita tidak di bawahnya Menko. Jadi kita mengempower langsung ke Presiden. Jadi kita memang mengempowering, tugas kami berempat itu bagaimana memastikan program-program Presiden itu bisa dijalankan. Contoh misalnya tentang sekolah rakyat. Kan nggak kelihatan sekolah rakyat tuh ngapain sih, Menpan ada di situ. Tapi ketika membangun sekolah rakyat kita membantu Kementerian Sosial, jadi membangun lembaganya supaya dia tidak overlapping dengan lembaga yang lain, kan ada sekolah-sekolah kan sama-sama gitu. Kemudian kita memastikan bisnis proses layanan untuk masyarakat miskin itu bisa dijalankan, terus kemudian mengisi orangnya begitu. Kemudian kita membantu juga untuk digitalisasinya seperti itu. Jadi Menpan memang pekerjaan kami tidak kelihatan. Kementerian Keuangan juga nggak kelihatan bahwa dia memegang anggarannya. Kemudian Bappenas juga nggak kelihatan bahwa dia itu melakukan konsolidasi data untuk masyarakat di desil 1 misalnya seperti itu. Jadi setiap program Presiden itu masyarakat hanya melihat bagaimana keberhasilannya, tetapi yang mengorkestrasi bahwa ini supaya bisa berjalan itu ada di 4 kementerian, di salah satunya itu Kemenpan RB. Soal IKN katanya 2008 ya, 2028 akan jadi ibu kota politik. Sebenarnya kalau misalkan perpindahan ibu kota kan sudah dari kemarin-kemarin udah direncanakan ya, tapi nggak jadi lagi. Nah, untuk yang 2028 itu akan seperti apa itu? Untuk ASN segala macamnya kan pasti pindah ke sana kan? Ya, jadi tentunya untuk perpindahan itu kan kami sedang menunggu Perpres untuk perpindahan untuk ASN. Tetapi kan sebenarnya kita kan baru saja kabinet baru ini ada sekitar 48 bahkan sekarang 49 kementerian. Pada periode sebelumnya kita sudah memetakan setiap kementerian tuh harus mengirim berapa gitu ya, karena kan sudah dihitung juga gedungnya gitu. Nah, tentunya sekarang kita harus melakukan penapisan kembali berapa jumlah ASN yang tahap 1 yang harus dipindahkan, tahap 2 dipindahkan. Itu kita harus kita desain. Kan nggak bisa ujuk-ujuk ayo pindah, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Dan itu kita masih punya cukup waktu, dan OIKN sendiri sedang menyiapkan tempat, infrastruktur dan sebagainya, termasuk untuk kan ada trias politika, legislatif sama yudikatifnya begitu ya, dan kita harus perhitungkan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk pindah, nggak gitu, harus dihitung betul itunya. Perpindahan akan dimulai dari sekarang ini atau nanti 2028 baru akan ada mulai perpindahan? Nah itu kita menunggu arahannya Bapak Presiden. Memang baiknya itu memang seperti bertahap, karena kita siapkan tentunya lakukan secara bertahap. Kita lakukan ada tahapannya. Jadi tahap pertama tuh berapa, tahap kedua berapa, jadi kemarin sebetulnya sudah lengkap. Setiap dari 34 kementerian yang sebelumnya itu sudah lengkap, kementerian ini yang berangkat siapa aja, nama sudah dapat nama tapi kan sekarang ada perubahan, ada kementerian yang dipecah jadi 3, tentunya kan kita konsolidasi lagi gitu. Jadi memang kami memerlukan waktu untuk
kementerian lembaga itu lebih stable dulu dengan sumber daya manusianya gitu kan, karena masih ada yang datang ke saya misalnya, Bu kami masih memerlukan ASN, masih ada yang mutasi, rotasi dan sebagainya. Nah tapi tetap kita akan tetap hitung kebutuhan itu, dan tentunya perpindahan ini menunggu peraturan presiden, memang perintah undang-undangnya demikian. Pertanyaannya, Pan RB di Jakarta apa di IKN? Ya harus IKN dong Pak, semuanya harus pindah. Juga dong Bu Rini. Oh pindah dong. Saya tuh senang. Jauh dong ya, saya kalau misalkan mau ngobrol sama Bu Rini ya. Ya tapi kan enak kan, bisa naik pesawat di sana. Jalan-jalan ya ke IKN. Saya ajak ke kantin, mau nggak? Ini kantin di sini tuh enak-enak. Oh serius? Wah, saya sih ya. Tapi sebelum ke kantin Bu, ya. Saya tadi dapat bocoran. Ini adalah karyanya Ibu, benar? Iya. Wow, kita lihat. Saya memang punya hobi fotografi. Ada namanya Bu Rini Widiantini. Hobi dari lama Bu? Hobi dari tahun berapa ya, saya lupa lagi. Pokoknya saya itu sebetulnya menekuni hobi ini kan rencananya mau nemenin suami saya motret gitu, supaya saya bisa nemenin dia. Tapi ternyata menarik juga ya. Jadi sekarang saya sama suami saya suka hunting sama-sama gitu, motret bareng gitu. Jadi kebersamaan kita ya motret foto. Kalau foto suami saya lebih bagus lagi. Kalau saya sih cuman hobi doang Pak. Ini aduh. Hobi aja sebagus ini. Wow, luar biasa. Ini berarti apa? Ini semacam kayak proses healingnya Ibu? Iya ya, buat saya ya. Saya tuh punya 2 proses healing saya itu, motret sama masak. Sering ketemu sama Ibu nggak? Oh sering. Ibu negara ya. Ibu negara. Kalau sering saya mau nanya, apa pesanannya Ibu yang spesialnya apa? Spesialnya dia sebetulnya sederhana ya, Ibu nggak neko-neko, Ibu Menteri. Cuman paling telur dadar, sambal hitam, bebek sambal hitam. Oh, pakai telur dadar? Iya, telur dadar. Gado-gadonya pakai telur dadar. Oh, bukan telur yang rebus bukan ya? Enggak. Suka dulu makanan itu Bu? Oh iya, enak soalnya. Dan sehat. Oke. Kita duduk Mas. Oke, kita duduk sini. Wah. Kenapa? Kita sudah duduk di kantin Reformasi. Nah ini karena suasananya di kantin santai, saya mau nanya-nanya yang santai-santai nih kalau sekarang. Boleh. Tadi Ibu sempat bilang beberapa kali itu menyempatkan makan di sini untuk ngobrol-ngobrol sama karyawan gitu ya, sama teman-teman yang lain. Seberapa dekat sih Ibu sama teman-teman dari Kemenpan RB? Saya kan memang orang asli sini ya. Oh iya benar. Iya, memang asli sini, terus juga saya pernah jadi sasmen ya. Jadi ibaratnya ya memang saya lahir dan besarnya di sini gitu kan. Dan saya selalu ingin kenal dengan semua pegawai, minimal saya tahu namanya begitu. Jadi kadang kalau sering sih kayaknya seminggu bisa 2 kali sih ke sini, 2 kali apa 3 kali untuk ketemu sama teman-teman anak-anak ini gitu. Jadi berapa total karyawan di sini? Ada 700-an, hampir 800. Persen Ibu kenal nama? 80 ada kali. 80%? Wow. Saya sekaligus sidak tuh karena saya kan suka kerapian ya, jadi saya ingin memastikan bahwa semua pegawai itu rapi gitu di meja gitu. Jadi kadang-kadang saya memang sengaja untuk untuk berat kerapihan sih sebetulnya. Seberapa strict sih Bu Rini terhadap anak-anaknya ini soal kerapian? Apa contohnya Bu yang kayak, ini mau rapi? Sebenarnya nggak gitu ya? Oh, enggak. Saya kalau misalnya ngelihat tumpukan bekas, saya suka bilang, ini bisa lebih berantakin lagi nggak? Nah, gitu dibalikin. Kayak biasa Mama ya? Bisa lebih berantakin lagi nggak? Langsung ambil. Oh iya, gitu kan. Soalnya kan kita sekarang di kantornya kan sudah paperless sih, tapi masih ada banyak ini kadang ada makanan, ada apa gitu kan, mengundang tikus ya gitu. Iya benar. Dengar ketika diminta oleh Pak Presiden untuk jadi menteri itu sebenarnya Ibu itu sudah masuk masa pensiun, benar nggak sih Bu? Iya, belum, hampir. Kira-kira 6 bulan lagi mau pensiun. Kan namanya orang biasanya kalau pensiun itu ya pengennya tuh udah santai, pengen udah layar bahan aja, mungkin hunting foto juga ya kan. Tapi tiba-tiba dapat tugas baru. Waktu itu apa? Ada perdebatan batin kah atau kayak
oke Pak, saya siap langsung kayak gitu gimana? Iya, kalau masalah saya kan memang satu mau pensiun kan kita sudah mau persiapkan ya, kita mau pensiun. Tetapi ketika Bapak Presiden meminta untuk mengabdi, ini adalah salah satu jalan pengabdian lah ya. Jadi saya pikir pasti waktu ada pertanyaan apakah saya sanggup atau tidak, tapi saya melihat bahwa ini adalah suatu kesempatan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Gitu. Jadi bukan hanya soal pengabdian, tapi saya ingin ada kemanfaatan yang lebih luas. Kalau dulu kan hanya salah satu di sini, lingkupnya begitu. Sekarang saya semuanya gitu. Jadi keluarga apa kabar Bu? Baik-baik aja. Enggak yang udahlah, udah di rumah aja, kayak gitu. Anak-anak saya tuh biasa ya ngeliat saya sibuk. Suami saya juga demikian. Beliau sudah pensiun, tapi keluarga buat saya sih memang nomor satu ya. Tapi kita semuanya itu saling mendukung lah. Alhamdulillah. Kan kalau dulu mungkin eselon 1 Sabtu Minggu masih bisa napas ya. Kata siapa? Oh kata kita enggak. Jadi udah terbiasa sibuk dari Senin sampai Minggu ya? Sangat terbiasa. Sabtu Minggu kita harus standby. Apalagi dulu posisi saya jadi sasmen ya. Jadi saya harus standby. Selalu mendampingi ya? Ya, oh makasih. Ini Kak Dadak. Sehat-sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Karena banyak. tugasnya banyak sekali. Tugasnya mempersiapkan SDM dan juga aturan-aturan lain agar kita ini yang butuh layanan dari pemerintah, dari negara ini bisa terlayani dengan baik, bisa mendapatkan yang kita inginkan lebih mudah, transparan, benar. Itu yang adil itu ya. Ya udah kalau gitu, karena gado-gado favoritnya Bu Rini sudah ada di sini, saya mau makan dulu sama Bu Rini. Terima kasih sekali lagi Ibu. Ketemu lagi next time. Sehat dan semoga apa yang jadi tugasnya, apa yang menjadi programnya bisa terlaksana dengan baik. Itu tadi. Terima kasih Mas Jati. Siap, terima kasih. Dan itu tadi obrol-obrol dengan Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Ibu Rini. Saatnya Point of View pamit. Saya Jadi Dharma, salam CTV.